Bapak, izin Pak ya, perkenalkan nama saya Dewi. Pak izin minta waktu Bapak 5 menit, mungkin mau kasih edukasi tentang obat herbal juga. Pak, namanya siapa Pak? Pak Karoni. Umurnya? Umurnya 74 tahun Pak ya. Nah, jadi Bapak tadi pernah minum obat jamu-jamu Pak ya? Jamu-jamu gitu ya? Ya ada lah, jarang Tapi jarang ya? Terus enggak. Terus-terusan ya Pak, seringnya sama dokter ya? Ya, nanya aku nih yang istilahnya itu bukan telur itu, Oh, telur ya? rutin. Nah, telur rutin aku mau itu pagi satu, baru satu. Nah ini dalam jangka sebulan nih, kok pindah telur bebek. Oh, kalau telur bebek boleh, tinggi dia, tinggi sekali itunya, kolesterolnya juga sama itunya, jadi tidak boleh ya. Ya. Jadi kalau obat herbal itu Pak, dasarnya itu sebagai obat yang alami Pak, kayak misalnya dari jahe ya, jahe, temulawak kan. Nah misalnya jinten, nah itu biasanya obat alami. Kucing. Kubis kucing ya. Daun apa? Daun salam, daun apa? Pak ya, itu biasanya obat alami yang biasanya dipakai untuk menyembuhkan penyakit atau juga untuk daya tahan tubuh kayak obat biar sehat ya Pak ya. Nah, tapi kalau sekarang karena sudah modern Pak, sekarang bentuknya sudah diproduksi pabrik Pak. Sudah kayak bentuk kapsul ya, kapsul, jamu, bubuk Pak ya. Nah, itu biasanya diproduksi pabrik. Nah, yang sekarang itu yang bahaya itu ada obat yang herbal tapi ilegal. Nah, itu yang bahaya Pak. Itu yang tidak boleh dikonsumsi. Nah, ciri-cirinya apa baik kalau obat herbal ilegal tadi? Satu, tidak punya izin BPOM. Jadi di kemasannya tuh tidak ditulis nomor BPOM-nya ya. Kemudian biasanya tidak mencantumkan komposisi. Nah, jadi kalau di kemasan jamu-jamu itu yang ada Pak ya, kalau dijual di jamunya itu kemasannya itu tidak ditulis jamu ini isi apa, misalnya ada jahenya, kumis kucingnya. Nah, itu tidak ditulis di kemasannya. Nah, kemudian diklaim bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Nah, obat herbalnya biasanya kalau yang ilegal itu bilangnya satu obat bisa menyembuhkan semua penyakit. Ada kan Pak sering bilang bisa sembuh darah tinggi, bisa sembuh diabetes, bisa sembuh ya, stroke bisa sembuh. Nah, biasanya itu obat herbal yang ilegal, kemudian dijual secara daring. Nah, ini biasanya dijual online Pak. Kalau cucunya sering beli obat tuh kadang kan dijual online di Shopee. Sudah kami beli kan? Sudah Pak ya? Beli yang dari dokter yang kubis sana boyo, yang kucing, yang itu sama daun apa sukun atau apa menir, pokoknya sekantong kan? Oh sekantong, kayak daun-daun itu Pak ya? Beli online itu? Oh beli online. Itu pasti ada satu kantong lagi. Yang beli siapa cucunya? Cucunya bukan Bapak ya? Oh anak. Sebenarnya beli online nggak apa-apa. Online. Tapi perhatikan dulu tokonya resmi atau enggak, itu kan? Tokonya itu bagus apa tidak? Tokonya itu toko abal-abal. Kalau sama kalau sudah misalnya yang sudah datang obatnya tadi, yang beli online tadi, lihat juga besoknya ada beda, ya Pak ya? Juga tuh. Terus tuh lihat juga ada nggak PT-nya tertulis di situ. Takutnya cuma kantong bening aja itu. Kan nggak ada tulis PT berapa apa? Dari tulis. Ada semua tuh. Oh ditulis ya? Semua tuh. Dari halalnya ada. Oke. Kalau ilegal tadi Pak, biasanya kalau beli online tuh BPOM-nya nggak ada. Terus tuh, ya tadi tuh PT nggak ada biasanya Pak. Terus tuh bentuk warna dan rasanya berlebihan. Nah kalau misalnya bentuknya sudah misalnya warnanya terlalu terang atau rasanya terlalu tajam, baunya terlalu tajam ya, itu diperhatikan. Takutnya obatnya ilegal, takutnya yang tadi itu bahan kimia yang berbahaya ya Pak. Kemudian dikemas secara tidak profesional. Nah kalau misalnya kemasannya cuma kantong bening Pak, kantong bening cuman atau bisa botol-botol kecil, nggak ada mereknya, nggak ada stikernya, nggak ada komposisinya, itu biasanya ilegal juga. Kemudian dijual dengan testimoni palsu. Nah ini biasanya cucunya yang ngerti nih biasanya kalau di online itu ditulis ini biasanya bisa sembuh dengan 3 bulan. Nah ini biasanya itu palsu itu Pak. Kemudian harga terlalu murah. Bapak beli yang tadi yang rebusan tadi yang daun-daun tadi berapa harga itu? Mahal nggak? Cuma 60.000 ya. Nah itu kalau misalnya obat ilegal itu biasanya terlalu murah harganya Pak. Nah tadi biar kalau kita terhindar dari obat ilegal tadi, satu perhatikan BPOM-nya Pak ya. Terus tuh beli di toko resmi, lebih bagus apotik Pak. Kalau mau beli obat herbal boleh, tapi di apotek lebih bagusnya Pak ya. Kemudian jangan pakai berlebihan. Nah kalau misalnya sudah bilang bisa menyembuhkan berbagai penyakit itu takutnya malah ilegal. Kemudian biasanya juga, walau diri Yuna bertanya. Nah itu kenapa sih kita harus menghindari obat ilegal? Tapi toko efek sampingnya Pak. Efek sampingnya kalau
kalau misalnya dikonsumsi terus menerus dan dia tahu ini obat ilegal, itu bisa merusak hati dan ginjal. Nah itu sering kita apa ya? Kalau misalnya minum obat itu tahu-tahu kakinya bengkak, bukannya bengkak, badannya kuning. Nah itu biasanya ya karena obat ilegal tadi ya. Kemudian gangguan pencernaan, mual dan alergi. Nah biasanya kalau misal sudah minum obat terasa mual, terasa apa? Perutnya sakit, terus badannya merah-merah, itu biasanya karena reaksi obat kimia dari obat herbal ilegal tadi. Kemudian interaksi berbahaya jika dikonsumsi dengan obat dokter. Nah ini yang bahaya. Bapak sering minum obat dokter sering Pak ya, rutin ya? Obat darah tinggi tadi ya? Iya, selalu rutin Pak ya? Nah kalau bisa jangan dibarengi dengan obat herbal juga Pak. Takutnya kandungan obat herbal tadi yang dikonsumsi sama obat dokter malah satu menurunkan fungsi obat tadi, kemudian juga takutnya itu malah berbahaya dengan penyakit Bapak ya. Hipertensinya sudah lama? Darah tingginya sudah lama? Berapa tahun? 3 tahunan lah. 3 tahun ya? 3 tahun. Tensinya 180-an. Tapi kali itu yang 160. Biasanya? 160, 140. Nah itu kan kalau kali itu yang 160. Sering-sering cek Pak ya? Terus juga kalau obat ilegal tadi, yang herbal ilegal tadi takutnya menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nyandu udah Pak ya? Jadi kalau sehari ini tidak minum, besok kumat lagi, atau hari ini minum, besok nggak minum, badan jadi lemah. Nah itu Pak, apalagi kita punya penyakit kronis lah Pak, termasuk ya. Kalau tahu-tahu penyakit kronis, terus dibarengi obat herbal ilegal tadi, takutnya malah menyebabkan makin parahnya penyakitnya, tensinya malah tidak teratur, kadang tinggi, kadang tahu-tahu rendah. Nah itu Pak yang kita khawatirkan ya. Nah mungkin sampai sini mau ditanya Bapak tentang ini, darah tinggi boleh, tentang obat herbal boleh, mau ditanya? Jadi darah tinggi itu kan kalau untuk yang ramuan kan, daun serai itu biasa bukan berbut dulu kan. Daun apa Pak? Serai. Daun serai. Serai yang manis tadi kan? Daun serai. Kan darah tinggi juga itu kan. Nah aku yang belum pernah itu daun pokat. Daun pokat belum coba. Belum. Nah, jadi kalau mau minum obat itu sebenarnya boleh Pak. Tapi misal Pak hari ini minum serai ya, tapi harus cek rutin Pak. Takutnya misalnya takutnya biasa kan darah tinggi itu kan Bapak 150 ya. Terus hari ini minum obat serai misalnya, takutnya darah tinggi yang sudah stabil tadi malah turun langsung Pak. Jadi 90 Bapak jadi lemas. Nah itu malah bahaya. Makanya kalau Bapak mau minum obat herbal, mending ditanya sama dokter. Apalagi kan sudah minum obat rutin kan? Rutin aku ya. Amlodipin itu ya? Amlodipin bukan berarti? Yang kecil putih. Itu ya. Rutin ya? Pagi itu makan aku. Pagi minum ya? Iya. Berapa kali sehari? Bukan timbul kalau kepala saya berat langsung saya makan itu. Pagi itu makan aku. Subuh sudah subuh hampir roboh aku subuh tadi. Dari tinggi aku. Makan aku ada mau minum. Jadi bagus kalau emang darah tinggi itu Pak, minumnya itu dikonsultasikan dokter. Jangan bisa hari ini minum, besok udah minum, jangan. Jadi harus rutin. Jadi misalnya Bapak ini darah tinggi kan, nah minum obat apa tadi? Rebusan serai. Nah mending misalnya hari ini minum obat dokter, kontrol kita kan Pak, tanya sama dok, aku ini minum obat dari dokter, tapi mau minum rebusan serai boleh tidak dok? Tanya dulu sama dokter ya Pak ya. Takutnya tensi Bapaknya langsung down turun Pak. Bapak biasanya jadi lemas itu Pak, langsung lemas. Malah bahaya takutnya begini kayak gitu Pak ya. Nah jadi kalau minum herbal boleh, tapi kalau bisa dikonsultasi sama dokter ya Pak. Nah terus ceknya rutin juga Pak. Kalau bisa Bapak misalnya seminggu sekali tidak apa-apa cek sini. Bapak rumahnya jauh? Paling enggak. Paling aku setengah bulan, kita minggu tidak. Seminggu sekali tidak apa-apa. Tadi kan tesnya 180 kan? Nah kalau bisa seminggu sekali lah. Misalnya Senin hari ini cek, ini apa hari Rabu? Nanti Rabu depan